Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur dan tentunya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, karunia, kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di tempat yang mulia ini guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga kita selalu menghanturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau Allah kita bisa merasakan nikmat Islam, iman, sampai hari ini kita bisa merasakan ketenangan dalam Islam itu. Semoga kita yang berada di sini mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah Jumat, insyaallah sama-sama dirahmati Allah. Terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Hal yang pertama itu kas Jumat yang lalu sebesar Rp1.040.000. Adapun pengeluaran rutin setiap Jumat sebesar Rp500.510.000, dan juga beli ampli sebesar Rp6.350.000 dan bayar listrik sebesar Rp300.000. Jadi saldo sampai hari ini sebesar Rp23.806.000. Itulah tadi laporan saldo kas Masjid Al-Muhajirin. Baiklah, kita beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, yaitu Khotib Al-Ustadz Irwansyah sekaligus imam sholat Jumat. Adapun muazzin saudara Ukriansa. Itulah tadi susunan acara pada Jumat hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa hudan lil muttaqin. Walhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Wa qala dan idza azamat ummati dunya nuziyat minha haibatul islam wa idza tarqatil amru bil ma'ruf wan nahya anil munkar hurimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati sakat min ainillah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulil karim. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mencari dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat karunia yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat yang terbaik di antara sekian nikmat yang ada. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat iman dan Islam. Dan ini adalah puncak segala kenikmatan. Orang beriman, orang Islam, maka kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya di dunia akan dijamin oleh Allah, rizkinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala sediakan surga. Surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Kesenangan yang tidak ada lagi kesusahan di dalamnya. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian di dalamnya. Sehat yang tidak ada lagi rasa sakit di dalamnya. Ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Penuh dengan kesenangan, semua bersenang-senang. Allah sediakan bagi orang yang beriman dan orang Islam. Alhamdulillah hari mulia, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam,
maka kita semua mudah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Kita mudah untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah, melaksanakan perintah Allah. Ini adalah perkara yang besar. Butuh iman, butuh kekuatan Islam, butuh kekuatan iman kita. Dan iman ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak satu pun yang mampu menyesatkan. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, ketika seseorang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang mampu memberikan petunjuk atau hidayah. Maka kita bersyukur hari yang mulia, kita termasuk orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan terbukti hari ini kita mudah untuk datang di masjid ini, di rumahnya Allah SWT, melaksanakan sholat Jumat yang merupakan perintah Allah SWT, dan berjamaah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan usaha beliau, usaha untuk mendatangkan hidayah kepada setiap orang. Bahkan bayi yang paling terakhir lahir diusahakan, diupayakan bagaimana supaya mendapatkan hidayah dari Allah SWT, mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, puncak segala kenikmatan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT, selaku khatib, kami senantiasa ingatkan diri kami, mengajak diri kami dan kepada seluruh jamaah agar kita senantiasa usaha untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena iman dan takwa adalah pangkal segala urusan. Kebahagiaan hanya akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Kebahagiaan hakiki hanya akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kejayaan yang besar, kemenangan yang sangat besar ketika seseorang mudah melaksanakan perintah Allah, mampu menyempurnakan perintah Allah SWT, mampu menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka hari yang mulia, pada hakikatnya hidup kita di dunia ini satu usaha yang sangat kita perlukan, yaitu usaha bagaimana menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Usaha untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah SWT. Maka tentunya kita semua berada dalam satu perjalanan yang panjang, perjalanan yang sangat panjang. Hidup di dunia 60-70 tahun. Jangan sampai kita terlena. Hidup di dunia sementara saja. Kullu man 'alaiha fan. Semua di dunia ini sementara saja. Kaya sementara, miskin sementara, susah sementara, senang sementara, semua sementara saja. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Maka kita semua akan menjalani kehidupan di dunia ini. Setelah kita meninggal dunia, kita akan masuk ke dalam kubur. Kubur adalah persinggahan pertama kehidupan akhirat. Kita akan semua masuk ke dalam kubur. Keluarga kita hanya sampai di kubur saja. Harta kita hanya mengantar sampai di kubur saja. Maka kita akan sendiri di dalam kubur, ditemani oleh iman kita, amal-amal kita. Hari ini kita usaha bagaimana menyempurnakan keperluan kita hari ini. Makanan kita maunya yang enak-enak, airnya maunya yang segar-segar,
pakaiannya maunya yang bagus-bagus, rumahnya yang besar-besar, lengkap fasilitas, kendaraannya maunya kendaraan yang mewah, pernikahannya pernikahan yang mewah. Semua kita ingin sempurnakan keperluan kita. Namun terkadang kita lupa bagaimana menyempurnakan maksud dan tujuan hidup kita. Maksud dan tujuan hidup kita adalah akhirat. Kita hidup di dunia, kata alim ulama, pada hakikatnya kita berada di antara dua waktu solat saja. Satu orang datang kepada Pak Imam, Pak Imam, ada yang meninggal dunia. Maka Pak Imam tanya, kapan dia meninggal? Setelah solat subuh, antara subuh dan zuhur. Satu orang lagi datang, Pak Imam, ada lagi yang meninggal. Maka ditanya, kapan dia meninggal? Setelah solat zuhur. Oh, antara zuhur dan asar. Satu orang lagi datang kabar, wahai Pak Imam, ada lagi yang meninggal. Ditanya, kapan dia meninggal? Setelah solat asar. Maka pada hakikatnya hidup kita ini di antara dua waktu solat saja. Tidak ada jaminan sebentar ini kita bisa sama-sama solat asar. Bisa jadi umur kita tinggal satu waktu solat saja. Tinggal solat Jumat saja. Bisa jadi umur kita tinggal satu Jumat, mungkin tinggal Jumat depan. Atau bisa jadi umur kita tinggal satu bulan. Atau mungkin tinggal satu tahun. Begitu singkat umur kita. Maka selaku khatib, kami ingatkan diri kami dan kepada seluruh jamaah, persiapkan akhirat kita. Kehidupan akhirat, kehidupan yang kita akan jalani selama-lamanya. Di dunia, kalaulah kita senang, senang sementara. Kalaulah kita susah sementara. Tetapi di akhirat, ketika kita masuk dalam kubur, ketika kita senang dalam kubur, maka kita akan senang selama-lamanya. Di padang mahsyar, di titian sirat, di alam mizan, sampai masuk ke dalam surganya Allah SWT. Sebaliknya, kalau kita dikubur menderita, maka kita akan menderita selama-lamanya. Bukan 60-70 tahun, tapi selama-lamanya. Setelah dikubur di padang mahsyar, di alam mizan, di tiang sirat, sampai masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Maka orang yang paling cerdas, kata Nabi, orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan bekalnya menuju kehidupannya setelah kematiannya. Maka sangat penting bagaimana kita persiapkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah SWT, bahwa dialah Allah SWT yang menjadikan segala sesuatunya, yang menjadikan panas, menjadikan dingin, menjadikan hujan, kemarau. Semua keadaan-keadaan yang datang dalam kehidupan kita, semua ditentukan oleh Allah SWT. Bukan karena asbab-asbab. Keadaan kita hari ini, inilah yang terbaik menurut Allah SWT. Jangan kita mengeluh. Kalaupun kita mengeluh, sudah menjadi tabiat manusia, selalu berkeluh kesah. Ketika diberikan ujian, dia berkeluh kesah. Ketika diberikan nikmat, dia kikir, dia bakhil. Maka hari ini yang mulia, sangat penting kita usaha bagaimana sempurnakan iman kita. Keadaan-keadaan yang datang dalam kehidupan kita adalah ujian dari Allah SWT. Apakah kita tetap taat sama Allah SWT, ataukah sebaliknya? Kita sempurnakan iman kita, sempurnakan amal kita, terutama solat kita. Solat adalah amal yang paling utama. Solat adalah amal yang paling pertama dihisab pada hari kiamat kelak. Kalau solat kita baik, maka baiklah seluruh amal kita. Kalau solat kita tertolak, maka tertolaklah seluruh amal kita. Maka sangat penting hari mulia, solat kita sempurnakan, mengikuti perintah Allah, mengikuti contohnya Nabi, sunnah Nabi. Solat 5 waktu, laksanakan dengan berjamaah di masjid di awal waktu. Bukan solat di rumah hari mulia. Yang diperbanyak di rumah kita solat sunnah, bukan solat wajib. Solat wajib, fardu, hukumnya bagi laki-laki balik. Maka sangat penting kita sempurnakan sunnah Nabi.
sehingga solat kita akan menjadi cahaya, menjadi penolong, menjadi solusi bagi permasalahan hidup kita. Dengan solat akan menjadi cahaya di dunia, menjadi cahaya di kubur, sampai masuk ke dalam surganya Allah SWT. Bahkan dengan solat kita akan mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab. Maka begitu pentingnya iman, begitu pentingnya amal, dan tidak kalah penting lagi bagaimana kita di samping usahakan diri kita, kita usahakan keluarga kita, tetangga kita, kaum kerabat kita, bahkan seluruh manusia di seluruh alam. Kita perlu sama-sama buat usaha. Tidak cukup diri kita hari mulia. Tidak ada masuk surga sendirian. Ketika satu orang dia selamat, yang lain tidak selamat, maka Allah tanyakan, kenapa yang lain tidak selamat? Sebaliknya, semua selamat, tinggal ada satu orang yang tidak selamat, maka Allah akan tanya, kenapa ada yang tidak selamat? Maka hari mulia, jangan kita berpuas diri dengan kesalehan diri kita. Kalau ada tetangga kita masih lalai, tetangga kita yang tidak taat sama Allah, maka ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka sangat penting kita buat silaturahmi, datang kepada mereka, ajak mereka dengan kasih sayang. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza azamat ummati dunya, nuziat minha haibatul Islam." Kalau umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut dari hati mereka kehebatan Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurmat barakatul wahyi. Kalau umatku sudah meninggalkan dakwah, tidak peduli, tidak mau lagi mengajak kepada kebaikan, tidak mau lagi mencegah kemungkaran, orangnya cuek, tidak peduli, maka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, kalau tidak buat dakwah, maka hari mulia akan menjadi kekurangan dalam kehidupan kita. Karena kita umatnya Rasulullah, kita diciptakan oleh Allah SWT, diberikan perintah Allah, diberikan tanggung jawab, tidak hanya memikirkan diri kita, tapi bagaimana keluarga kita, tetangga kita, bahkan umat seluruh alam. Semoga Allah SWT berikan kita kepahaman. Kita saling mendoakan satu sama lain. Bapak-bapak doakan kami, kami pun juga doakan bapak-bapak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT, mampu istiqomah mengamalkan seluruh perintah Allah, menyempurnakan perintah Allah, dan menyempurnakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ya fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbi farham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من يأبى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وما قام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا راحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قم الصلاة.